Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, dari Novisiat SVD Kuburuteng Manggarai Flores NTT, saya Pastor Freddy Jahadin SVD menyampaikan ucapan selamat jumpa lagi lewat siraman rohani. Hari ini Rabu 1 September 2021. Injil hari ini diambil dari Lukas bab 4 ayat 38 sampai 44. Kita diingatkan supaya selalu mengasihi sesama lewat kata dan perbuatan. Mari kita berdoa memohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena Engkau selalu tunjukkan teladan yang sangat luar biasa kepada kami. Isi ajaranmu selalu Engkau wujud nyatakan dalam perbuatan nyata. Tuhan, bantulah kami, berilah kami kemampuan dan kesadaran untuk menghayati dan mengamalkan apa yang kami ajarkan dalam perbuatan nyata. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 4 ayat 33 sampai 44. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah meninggalkan rumah ibadat di Kapernaum, Yesus pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka minta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu lalu menghardik demam itu. Dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakitnya yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka, masing-masing, dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya, dan berusaha menahan dia supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain, aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah mengasihi sesama lewat kata dan perbuatan nyata. Injil hari ini secara tidak langsung mau mengajar kita untuk melakukan apa yang sudah dilakukan oleh Yesus Kristus, yaitu wujud nyatakan sabda Tuhan dan pesan-pesan yang sudah kita dengar waktu misa atau kebaktian dalam kehidupan nyata. Sesudah berkat akhir, imam mengutus kita sambil berkata, "Marilah pergi, kita semua diutus." Membagi kebahagiaan dan pesan Injil sesudah mengikuti misa atau kebaktian kepada sesama yang tidak sempat mengikuti misa atau kebaktian, sesungguhnya itulah yang harus kita buat. Buah kebaktian dan misa haruslah dibagi, bukan hanya untuk diri sendiri. Sewaktu misa kita mendapat pengampunan. Iman kita diteguhkan kembali lewat bacaan-bacaan dan firman Tuhan yang dibacakan waktu misa. Dan yang paling penting adalah kita sudah ambil bagian dalam perjamuan yang disiapkan Tuhan sendiri, yaitu memberi dirinya jadi makanan dan minuman untuk kita, yang kita terima waktu komunio suci. Kebahagiaan itulah yang sudah seharusnya kita bagikan kepada sesama. Pesan Injil yang kita terima sudah seharusnya kita bagikan kepada teman-teman kita. Sebagai anggota Gereja Kristus, sudah seharusnya kita saling membagi agar kita semua turut merasakan. Kalau kita sanggup menjalankannya, membagi pengalaman iman kita kepada sesama, itu berarti
kita sudah menjalankan apa yang sudah disampaikan oleh imam kita, sesudah kita mendapat berkat Tuhan. Marilah pergi, kita semua diutus. Isi perutusan antara lain, membagi kabar gembira yang barusan kita dengar waktu misa. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, marilah kita lihat apa yang sudah dibuat oleh Yesus sesudah dia mengikuti kebaktian dalam sinagoga. Sesudah kebaktian, Yesus menjenguk ibu mertua Simon yang lagi demam. Yesus bukan hanya mengajar orang di dalam bait suci, tetapi mewujud nyatakan apa yang diajarkannya dalam kehidupan nyata. Ia mengajar hukum cinta kasih, dan dialah pelaku hukum cinta kasih itu. Ia mengasihi sesama lewat kata dan perbuatan nyata. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, kalau kita amati apa yang terjadi sesudah misa pada hari Minggu di paroki-paroki, secara khusus di paroki-paroki kota, di zaman kita sekarang, kebanyakan orang bergegas ke mobil masing-masing atau mengambil HP, membaca pesan dan pergi. Sepertinya semua orang pada sibuk. Melihat kenyataan ini, kadang pikiran saya terusik dengan satu pertanyaan. Apakah umat Allah masih ingat akan arti hidup menggereja? Gereja artinya kumpulan umat Allah yang sehati sejiwa menghayati persatuan dengan umat yang lain. Kita semua adalah anggota tubuh Kristus yang kepalanya adalah Yesus Kristus sendiri. Sebagai anggota, kita sudah seharusnya selalu bekerja sama, saling membagi suka dan duka. Sebagai kepala, pasti Yesus sangat bahagia kalau kita semua saling membagi, selalu bekerja sama. Mungkin sekali dia sangat merasa sedih kalau kita tidak bekerja sama dan tidak saling membagi. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, ikutilah apa yang sudah ditunjukkan Kristus kepada kita, yaitu wujud nyatakan sabda Tuhan dan ajaran gereja dalam kehidupan nyata, dan bagikan kebahagiaan yang kita alami sesudah menerima Kristus kepada sesama kita. Kita memohon Bunda Maria untuk senantiasa mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara sekalian dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini dan segala aktivitas kita sepanjang hari ini dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.